Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini Miss akan melanjutkan materi IPA kelas 8, yaitu bab 10 tentang sistem ekskresi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses ekskresi, yang diantaranya terdiri dari hati, ginjal, paru-paru, dan juga kulit. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu bagian B tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Nah, kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi itu antara lain yang pertama yaitu anuria. Anuria adalah gangguan pada ginjal yang menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi urin. Seseorang disebut mengalami anuria jika ia tidak buang air kecil dalam waktu 12 jam terakhir. Dan anuria itu merupakan salah satu masalah kesehatan serius yang perlu ditangani oleh dokter. Kemudian yang kedua ada glikosuria. Adalah kondisi ketika ditemukan gula atau glukosa di dalam urin. Pada kondisi normal, urin seharusnya tidak mengandung gula. Kondisi ini dapat terjadi ketika kadar gula di dalam darah tinggi atau ketika terjadi kerusakan pada ginjal. Kemudian yang ketiga ada albuminuria. Adalah suatu kondisi di mana urin mengandung protein albumin yang banyak. Nah, albumin itu adalah protein utama yang terdapat dalam darah, sehingga albuminuria disebut juga sebagai proteinuria. Kemudian yang keempat yaitu hematuria. Hematuria adalah kencing berdarah. Darah di dalam urin ini dapat disebabkan oleh berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran kemih, kemudian penyakit ginjal, hingga kanker prostat. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi yang kelima yaitu bilirubinaria. Pengertiannya adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Dan zat inilah yang memberikan warna kuning pada tinja dan urin. Meski dibentuk secara normal, terkadang ada penyakit tertentu yang menyebabkan jumlah bilirubin meningkat. Yang keenam, batu ginjal. Batu ginjal adalah pembentukan materi keras menyerupai batu yang berasal dari mineral dan garam di dalam ginjal. Batu ginjal dapat terjadi di sepanjang saluran urin dari ginjal, ureter, kemudian kandung kemih, serta uretra atau saluran kemih yang membawa urin ke luar tubuh. Yang ketujuh, glomerulonefritis adalah nefritis akut atau kronik yang berkaitan dengan inflamasi pada pembuluh darah glomeruli ginjal. Nah, penyakit ini bisa disebabkan oleh bermacam hal seperti infeksi, autoimun, vaskulitis, dan idiopatik. Kemudian yang kedelapan itu adalah pyelonefritis. Adalah infeksi pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Nah, kondisi ini merupakan salah satu jenis infeksi saluran kemih. Kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi yang kesembilan adalah sistitis. Nah, sistitis itu merupakan inflamasi atau peradangan pada kandung kemih yang penyebab utamanya itu adalah bakteri. Dan sistitis itu merupakan jenis infeksi saluran kemih yang paling umum terjadi terutama pada wanita. Kemudian yang ke-10 adalah nefrosis. Nefrosis adalah penyakit ginjal dengan gejala edema, protein dalam urin, kemudian perubahan susunan kimia darah berupa kadar kolesterol meningkat dan kadar albumin merendah. 11. Polikistik. Polikistik adalah penyakit turunan yang disebabkan oleh kelainan genetik, dan kondisi ini menyebabkan banyaknya kista atau poli yang tumbuh di ginjal.
Kista ginjal adalah kantung berisi cairan tetapi tidak bersifat kanker. Kantung-kantung ini dapat membesar dan mengubah struktur normal ginjal akibat perubahan ukuran. Yang ke-12 ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal adalah kondisi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring zat sisa dari darah dengan baik. Jika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring, akan terjadi penumpukan limbah dan zat kimia pada darah menjadi tidak seimbang. Selanjutnya yaitu C, upaya menjaga sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama yaitu konsumsi air putih yang cukup. Air putih itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, terutama untuk organ sistem ekskresi seperti kulit dan ginjal. Minum air putih yang cukup dapat mencegah tubuh agar tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Kemudian yang kedua yaitu mengatur pola makan. Selain minum air putih yang cukup, makan juga harus diatur. Kamu pasti pernah dengar istilah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, istilah itu telah dijadikan ukuran kecukupan gizi yang ideal bagi tubuh kita. Alasannya karena makanan 4 sehat 5 sempurna itu mengandung zat gizi yang lengkap, mencakup karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Kemudian yang ketiga yaitu istirahat yang cukup. Upaya selanjutnya untuk bisa kamu lakukan untuk menjaga organ sistem ekskresi agar tetap sehat adalah istirahat yang cukup. Saat tidur, kulit juga ikut beristirahat. Jadi kualitas tidur yang baik akan membuat kulit menjadi sehat dan tidak kering. Kemudian yang keempat yaitu rajin berolahraga. Nah, sebenarnya olahraga ini tidak perlu yang berat-berat. Cukup dengan jalan kaki saja dari rumahmu ke sekolah, ya, jika jarak kalian tidak terlalu jauh dari sekolah, itu juga membantu menjaga kesehatan ginjal dan paru-paru. Kemudian yang kelima yaitu tidak merokok dan minum alkohol. Nah, rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru karena mengandung nikotin, tar, karbon monoksida, dan juga zat berbahaya lainnya. Sementara itu, alkohol dapat membuat kerusakan pada hati karena harus bekerja jauh lebih keras untuk menetralisir racun yang terkandung di dalam alkohol. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem ekskresi pada manusia. Ya, oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.